Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya baru bisa bikin video untuk memberi keterangan apa yang terjadi di SMK Negeri 12. Saya mau menceritakan asalnya saya mau bersedia menjadi ketua komite ya. Di awal saya menjadi ketua komite 6 bulan, 1 semester itu nggak ada masalah ya. Tapi setelah itu saya dapat panggilan dari pihak kejaksaan, dari kepolisian juga, atas pengaduan dari masyarakat Dumas bahwa di SMK Negeri 12 ada pungli gitu ya. Maka saat itu saya datang bersama kepala sekolah saat itu, Pak Kone namanya. Ditanya-tanya, di cross check segala macam. Terus habis itu pulang, berikutnya kita dipanggil lagi sama pihak kejaksaan ya, Kejaksaan Jalan Raya Sungai Manunggal. Sekarang saya datang waktu itu sama bendahara ya, bendahara komite. Ditanya-tanya, akhirnya di situ saya baru bisa mengerti apa itu komite dan bagaimana aturan-aturan komite. Saya disarankan sama pihak kejaksaan, Pak Kapur, pelajari undang-undangnya tentang komite ya, bahwa di komite saat itu banyak pelanggaran ya. Di antaranya adalah susunan pengurus komite. Saat itu pengurus komite itu berasal dari unsur guru. Nah, padahal di undang-undangnya tidak boleh. Saat itu saya dimarahi sama pihak kejaksaan. Lalu berikutnya yang salah lagi bahwa uang itu tidak boleh ada di brankas, harus ada di bank. Itu ya. Terus habis itu tidak boleh juga kalau ada guru yang minta dana komite, yang mau menggunakan dana komite, itu tidak boleh asal-asalan, harus pakai proposal gitu ya. Jadi banyak kesalahan-kesalahan itu yang apa ya, dilanggar. Habis itu saya pulang dari kejaksaan, baru saya berpikir, saya rembukan sama Pak Kepala Sekolah saat itu, Pak Kone, sebaiknya kita berubah gitu ya. Sudah sepakat kita berubah, melakukan perubahan, semuanya dirubah, dikembalikan ke aturan semula ya. Banyak beberapa oknum yang tidak sepaham, tidak setuju dengan perubahan-perubahan itu, kaget ya mereka. Nggak apa-apa, sampai saya diusulkan untuk sudah ganti komitenya aja kalau nggak bisa diatur. Ada, saya mendengar dari oknum guru SMK Negeri 12 itu ya, itu. Tapi tetap saya bertahan. Ada juga oknum di intern, orang sekolah SMK Negeri 12 yang minta uang 35 juta saat itu. Saya bertahan tidak memberi. Kenapa? Saya nggak tahu peruntukannya, saya nggak tahu, nggak ada kwitansi, nggak ada apa gitu. Sampai-sampai saya itu mau dibunuh sama oknum itu ya. Saya diancam mau dibunuh gara-gara saya tidak mengeluarkan uang 35 juta. Akhirnya saat itu juga saya laporkan ke polisi itu. Saya nggak tanggung-tanggung kalau ada yang salah dari pihak manapun ya, yang baik itu dari guru, dari oknum maupun dari murid, saya laporkan kalau memang ada unsur pidananya itu. Tuh. Berikutnya, saat itu juga ya, setelah kita melakukan perubahan, kita sering kedatangan LSM, media, mempertanyakan, mereka pegang alat bukti, misalnya kayak petok ya, petok katanya bahwa komite itu mewajibkan mereka membayar gitu. Sisa bukti yang tahun kemarin ya, ada juga bukti kalau ada orang minta keringanan uang komite harus pakai surat tanda keluarga miskin dari RT RW, bahkan dari Dinsos. Padahal selama saya semenjak itu sama Pak Kone sepakat tidak usah pakai persyaratan itu kalau ada siswa yang minta keringanan.
Karena kalau ada minta keringanan itu namanya pungli. Ya, itu ya. Dah, selang beberapa hari terus berubah-berubah, akhirnya kondisi di SMK Negeri 12 nyaman. Siswa juga tenang, guru juga tenang. Oknum-oknum yang tadi menolak saya itu sudah lambat laun menerima saya, ya. Menerima ketua komite saya, menerima aturan-aturan yang saya robah gitu ya. Sudah adaptasi, sudah bagus, sudah enak. Enak sekali. Nah, untuk Desember ada pergantian kepala sekolah. Kepala sekolah yang lama, Pak Kone, beliau dipindah ke Malang, dekat rumahnya. SMK Negeri 12 kedatangan kepala sekolah dari Lumajang. Nah, semenjak inilah banyak masalah-masalah. Ya, guru-guru, para waka juga itu kebingungan, kewalahan. Ya, kewalahan permintaannya kepala sekolah ini terlalu cepat, minta ini diganti, semuanya serba minta diganti, semuanya minta diganti tanpa melihat kondisi keuangan. Sehingga apa, kayak Waka Sarpras itu sangat kasihan. Waka Sarpras itu kenapa muter-muter terus, jadi banyak kerjaan, uangnya nggak ada, itu kasihan. Terus tiba-tiba minta ini. Ada lagi yang membuat saya tercengang ya. Kepala sekolah ini minta uang, ngambil uang di bendahara komite tanpa mengajukan proposal. Padahal waka-waka yang lain itu harus menggunakan atau pakai proposal dulu. Nah ini, wah, bagi kami kaget juga. Aturan sudah enak, sudah lempeng, sudah sesuai dengan di peraturan undang-undangnya ya, tentang permen, tentang komite, tapi kok kepala sekolah seenaknya minta uang gitu. Lalu tempo hari juga ada beberapa wali murid yang komplain. Di antaranya yang komplain itu masalah make up yang berlebihan. Jadi ada siswa putri masuk ke ruang sekolah, dicegat sama bu kepala sekolah, langsung dilap. Jadi lipstiknya dilap di depan orang banyak, sehingga mereka malu gitu Pak Bu ya. Mereka malu ya, nggak enak lah dilihat orang banyak karena dilap gitu. Dan beberapa murid yang dibegitukan. Lalu ada juga keluhan dari wali murid, dasi harus beli, kalau nggak beli saat itu juga HP-nya disita ya. Harus belinya di mana, di koperasi. Seragam juga begitu, kalau nggak pakai seragam HP-nya disita, harus beli. Kalau nggak punya uang harus hutang, HP-nya disita, semacam itu. Terus ada lagi yang katanya ya, kita belum tahu kepastiannya ini, cat di tembok-tembok yang ada cat muralnya, ada karya muralnya si siswa-siswa SMK 12 itu mau dihapus, mau dicat katanya gitu. Dan banyak hal sehingga rame lah di media sosial juga, di akunnya IG-nya ini SMK juga rame juga, banyak orang-orang yang protes ya, terutama anak jurusan film. Terus saya nggak tahu awalnya, akhirnya mereka telepon saya, ngasih tahu ke saya, Pak ini bantu dong, wali murid ini keluh kesahnya begini, sudah resah, sudah rame nih Pak di media sosial. Saya kaget setelah saya pelajari, oh ternyata masalah ini. Akhirnya malam itu juga saya telepon ke kepala sekolah gitu ya. Tapi kepala sekolah tidak mengakui hal itu semua ya. Oke, terus setelah itu hari Kamis saya ditekan ya sama wali murid untuk membantu mereka menyampaikan aspirasinya ini ke kepala sekolah. Saya telepon juga kepala sekolah, saya WA, tidak dibalas. Ya, tidak dibalas. Jam berapa gitu hari Kamis, telepon bu kepala sekolah ke saya.
Pak Kapur minta tolong dibantu selesaikan masalah itu. Saya percaya karena Pak Kapur orang lama di situ, Pak Kapur bisa menyelesaikan. Ya sudah, habis itu hari Jumat kita sepakat. Ya, awalnya nggak sepakat sama wali murid itu. Wali murid yang mau demo, karena rencananya mau demo di tanggal 24. Yang rencananya tanggal 24 itu ada tamu dari Ibu Gubernur, dari Pak Menteri juga, Menteri Pendidikan, ada juga dari Kadis. Nah, rencananya orang-orang itu mau demo saat itu, gitu kan. Saya nggak tahu niatnya apa, saya nggak tahu. Akhirnya kita nih panik, manajemen juga panik. Jangan sampai hal itu terjadi. Kalau terjadi kan, wah gawat gitu loh ya, gawat, rame ini. Akhirnya saya berusaha video apa ya namanya musyawarah ya, rapat sama wali murid yang mau demo itu. Saya bujuk, Pak, Bu, gimana kalau seandainya bertemunya rapatnya itu bukan tanggal 24 tapi tanggal 23 saja, sama waka, sama perwakilan sekolah. Wali murid semuanya tidak mau. Awalnya tidak mau, maunya sama kepala sekolah gitu ya. Tapi setelah rayu akhirnya alhamdulillah wali murid luluh ya, luluh mau bertemu dengan perwakilan sekolah. Saya janji ya udah nanti habis sholat Jumat kita ketemu ya di ruang aula. Gitu, di ruang aula. Akhirnya ketemu dan alhamdulillah ada waka 3 orang ya. Waka kesiswaan, waka kurikulum, dan waka humas yang menemui wali murid. Rapat saya pandu saat itu di ruang aula. Akhirnya ya sepakat, ya sudah berarti selesai ya Bu, Pak, dinyatakan selesai, oke gitu, selesai. Tapi di belakang ternyata mereka tidak puas, maunya ketemu sama Bu kepala sekolah gitu loh. Nah, sudah selesai rapat, saya anggap sudah selesai ya toh, saya anggap sudah selesai. Lalu foto selfie saya sama notulennya hasil rapat itu saya kirim ke Bu kepala sekolah. Bu, sudah aman, sudah selesai, sudah terselesaikan, orang-orang yang mau demo sudah selesai, sudah aman gitu ya. Tidak ada jawaban gitu loh, tidak ada jawaban, tidak dikomentari ya, tidak ada tanda terima kasih juga ke saya, padahal itu bukan ranah komite untuk menyelesaikan itu, tidak, bukan tempatnya, bukan kami mestinya yang menyelesaikan, tapi yang menyelesaikan adalah sekolah gitu loh. Sekolah yang proaktif adalah sekolah, terutama Bu kepala sekolah gitu ya. Lalu berikutnya jauh-jauh hari Kamisnya atau hari Rabunya saya sudah izin ke kepala sekolah bahwa saya akan ada tamu. Siapa itu tamunya? Tamunya adalah alumni SMKI atau SMSR ya, yang dulunya sekolah itu adalah sebelum SMK 12, nama sekolah itu namanya itu SMKI atau SMSR. Nah, kita mau rapat reuni gitu ya. Tamunya ada 3. Saya sudah izin ke kepala sekolah tapi tidak dijawab. Izin saya sudah 3 kali tapi nggak dijawab. Nah, ketika habis sholat Jumat datanglah tamu saya 3 orang. Saya masuk ke ruangan rapat di ruang kepala sekolah karena saat itu kepala sekolah tidak ada 2 hari ya, 2 hari tidak ada di sekolah. Saya tanya ke waka, semuanya waka saya tanya, terutama waka kesiswaan. Saya tanya ke waka kesiswaan, ada kontak enggak sama Bu Lili, sama kepala sekolah? Enggak ada. Saya tanya bolak-balik ke waka kesiswaan itu, Pak, gimana, ada kabar dari kepala sekolah? Enggak ada Pak, tidak ada sama sekali gitu. Jadi kita ini panik, bingung, panik, kok ditinggal begitu saja. Bagaimana kita koordinasi ya kalau pimpinannya nggak ada, bingung, kita itu bingung. Nah, saat itu tamu saya datang ya, saya kembali lagi,
tamu saya datang, saya terima di ruang rapat kepala sekolah. Kenapa? Karena di ruang komite banyak tamu, ya, kursinya juga sedikit. Terus biasanya di tempat OB, ruangan OB juga ada acara MBG, jadi nggak ada tempat untuk menerima tamu. Terpaksa saya menerima tamu, dan saya ditemani sama tuan rumah, yaitu Pak Bendahara BPOPP, ya, tuan rumah Pak Rudi namanya, Pak Rudi Hartono. Itu yang mendampingi saya menerima tamu. Hanya 5 orang, tamunya ada 3, saya sama Pak Rudi, ya, tuan rumah. Ngobrol lah, kita mulai rapat. Ternyata tiba-tiba ada utusan, saya nggak tahu siapa yang mengutus. Ada pegawai, ya, pegawai ini orang baik, saya kenal, orangnya baik, bener, ini orangnya baik, hormat juga ke saya, juga sayang juga ke murid. Tiba-tiba datang ke tempat saya, bisik-bisik, loh Pak Kapur, kok rapatnya di sini, gitu loh, katanya, katanya gitu loh. Dah, setelah itu dia keluar, saya kejar tuh orang itu, loh, memangnya nggak boleh dah kalau rapat di ruangan ini? Kalau nggak boleh nggak apa-apa, saya keluar, saya gitu kan, saya marah tuh. Kenapa saya dipermalukan di depan tamu saya? Itu yang membuat saya jengkel, yang buat saya tuh marah, tersinggung. Saya ini baru saja selesai menyelesaikan masalahnya yang beliau bikin. Belum ada terima kasih ke saya menggunakan tempat rapatnya dia, saya diusir. Saya malu gitu loh. Saya malu. Nggak dihargai saya itu. Itu yang bikin saya itu marah. Ya, saya marah. Saya kerja di SMK Negeri 12 itu ikhlas. Ya, saya membela murid, ya, membela murid, membantu murid, juga membela sekolah. Bila sekolah disalahkan sama murid, saya bela, atau sebaliknya. Tapi kenapa kok balasannya seperti itu? Tidak menghargai saya. Itu yang membuat saya itu kecewa, marah gitu ya. Marah, siapapun pastilah marah. Nggak ada terima kasihnya, saya malah diusir ketika saya ada tamu. Kalau memang tidak boleh, kenapa tidak menjawab pertanyaan saya, izin saya? Pak Kapur, tidak boleh ya rapat di ruangan saya. Selesai, saya mah nggak mungkin menggunakan ruangannya beliau untuk rapat di situ. Saya akan pindah gitu loh. Yang saya sayangkan, memangnya kenapa sih ya kalau pakai, toh juga ruangannya nggak dipakai karena nggak ada orang. 2 hari tidak ada di sekolah. Hal ini kami sudah laporkan ke Pak Kacapdin, ya, Pak Keswanto. Pak Keswanto juga sempat menyalahkan juga, mestinya kalau ada telepon dari, apalagi dari staf atau dari manajemen, ya, dari Waka, apalagi dari komite, harus diterima. Takutnya terjadi apa-apa gitu. Jangan di loss begitu gitu, Pak. Terus tidak boleh 2 hari meninggalkan sekolah tanpa izin. Itu katanya Pak Kacap. Ya sudah, kita sampaikan. Itulah yang terjadi, dan insya Allah saya tidak akan berhenti dari ketua komite selama sekolah itu tidak aman. Syukur-syukur kalau misalnya ada pengurus yang siap menggantikan saya, silahkan. Tapi kita pantau nanti. Yang berhak menggantikan saya bukan sekolah, ya, tapi yang bisa memberhentikan saya, yang memecat saya adalah wali murid, bukan sekolah. SK memang dibuat sama kepala sekolah, gitu ya. Tapi yang memilih sesuai dengan undang-undang adalah pilihannya wali murid. Sekolah tidak bisa memecat saya, gitu. Dan perlu diketahui, dana BOS perlu dipertanyakan, ya. Terima kasih. Ini testimoni saya, silahkan diviralkan.
silakan diviralkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.